Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Estalin Nepaprini dengan NIM 2201070063, semester 3 kelas B, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Sosiologi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Fadil Masud, SSOS MHUM. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang perubahan sosial, khususnya dalam perubahan pola perilaku dan tingkah laku masyarakat yang membawa pada perubahan gaya hidup dalam masyarakat, khususnya dalam fenomena rebonding rambut. Manusia adalah makhluk sosial, artinya bahwa manusia adalah individu yang tidak bisa hidup tanpa orang lain atau tanpa bersosialisasi dengan sesamanya, melainkan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Namun, dalam prosesnya hal ini tidak mudah, karena pada dasarnya manusia memiliki sifat dan perilaku, watak serta karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, dalam hal ini, manusia berupaya untuk kemudian masuk dalam suatu kelompok yang memiliki kesamaan pandangan dalam melihat sesuatu agar tidak terjadi saling tidak paham. Nah, upaya untuk masuk dalam kelompok tersebut atau membentuk kelompok tersebut tentunya memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan bersama yang dibuat oleh anggota-anggota yang setuju untuk masuk dalam suatu kelompok tersebut. Salah satu kesepakatan yang tentunya dibuat oleh kelompok-kelompok tersebut adalah kesepakatan untuk melihat suatu perubahan. Perubahan sendiri adalah suatu hal yang mutlak yang terjadi bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Salah satu bentuk perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri merupakan salah satu teori yang sangat sering dibahas dalam ilmu sosiologis. Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan antar individu, organisasi, atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan sosial budaya. Seperti yang dikatakan di awal, bahwa manusia adalah makhluk sosial dan manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kebudayaan. Perubahan sosial ini dapat disebut sebagai sesuatu yang berbeda dari waktu ke waktu atau dari sebelum ke sesudah adanya suatu aktivitas. Setiap aktivitas dan kegiatan akan menyebabkan perubahan. Perubahan itu dapat melibatkan semua faktor, seperti faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor budaya. Pada umumnya, terdapat 3 faktor dalam proses perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor penyebab, yang kedua adalah faktor pendorong, dan yang ketiga atau terakhir adalah faktor penghambat. Faktor penyebab perubahan dalam masyarakat itu sendiri terjadi karena adanya keinginan dari masyarakat tersebut untuk melakukan adanya perubahan. Nah, perubahan ini dapat terjadi karena adanya dorongan dari luar, sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak sadar mengikuti perubahan tersebut. Hal ini berarti bahwa faktor penyebab dari perubahan sosial ini bukan hanya berasal dari dalam diri seorang individu untuk berubah, tetapi juga memiliki faktor-faktor lain seperti faktor motivasi dari luar untuk kemudian melakukan perubahan, baik dalam hal ini perubahan itu disadari maupun perubahan itu tidak disadari. Yang kedua adalah faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial adalah faktor yang mempercepat perubahan sosial tersebut. Faktor tersebut meliputi kontak masyarakat lain, difusi atau penyebaran unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat, difusi antar masyarakat, sistem pendidikan yang maju, sikap pola perilaku untuk ingin maju, toleransi, sistem atau stratifikasi maupun lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen atau bermacam-macam, ketidakpuasan,
terhadap kondisi kehidupan yang sekarang, orientasi ke masa depan atau visioner, serta nilai yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya harus berusaha untuk memperbaiki nasibnya. Yang berikut ada disorganisasi atau pertikaian antara keluarga dan masyarakat yang lain, serta sikap yang mudah untuk menerima hal-hal yang baru. Yang ketiga atau yang terakhir adalah faktor penghambat. Tentunya dalam proses perubahan sosial tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial dalam masyarakat. Misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, adat atau kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat sekali, rasa takut akan terjadinya disintegrasi atau meninggalkan tradisi, sikap yang tertutup, serta hambatan yang bersifat ideologis, serta hakikat hidup. Dalam proses perubahan sosial tentunya banyak pemahaman yang menjadi dasar pemikiran dari teori ini. Terdapat banyak ahli juga yang memberikan pendapatnya tentang perubahan sosial. Dan hal ini tentunya berbeda-beda tergantung dengan aksentuasi dan sudut pandangnya masing-masing. Namun, terlepas dari perbedaan pendapat para ahli tentang perubahan sosial, yang jelasnya bahwa para ahli sepakat bahwa perubahan sosial terkait dengan masyarakat dan kebudayaan serta dinamika dari keduanya. Artinya bahwa ada keterkaitan antara masyarakat dengan kebudayaan serta proses perubahan sosial itu sendiri. Salah satu ahli yang memberikan pendapatnya tentang proses perubahan sosial adalah Selo Sumarjan. Beliau sendiri dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Dan menurut pendapatnya, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang dalam hal ini mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil, melainkan hanyalah sebuah proses. Nah, dalam proses perubahan sosial ini tentu saja merupakan hasil dari sebuah kesepakatan ataupun keputusan bersama yang diambil oleh setiap individu ataupun kelompok yang ada di dalam masyarakat. Salah satu masalah yang timbul akibat dari perubahan sosial ini adalah pada bidang ekonomi dan bidang budaya yang merupakan suatu masalah pokok yang terjadi dalam kehidupan manusia sejauh ini. Kemiskinan dari segi ekonomi ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti perilaku sosial, cara berpikir, bertindak, serta lain sebagainya. Dalam hal ini, ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi hidup dalam kemiskinan. Timbulnya perubahan dalam masyarakat juga terdapat sebab karena majunya ilmu pengetahuan atau mental manusia, teknik penggunaannya di dalam masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi dikatakan menyebabkan masyarakat menjadi hidup dalam kemiskinan karena timbulnya perubahan masyarakat terjadi dari sebab-sebab karena majunya ilmu pengetahuan, dalam hal ini mental manusia, teknik penggunaan metode-metode yang telah didapat, dan juga perubahan-perubahan karena pertambahan harapan serta tuntutan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok. Salah satu bentuk harapan dan tuntutan manusia dalam masyarakat sebagai individu dan kelompok, misalnya dari segi komunikasi, transportasi, serta urbanisasi. Nah, semuanya ini memiliki pengaruh dan mempunyai akibat karena terdapatlah perubahan dalam masyarakat atau yang biasa dikenal dengan istilah social change. Dalam hal ini, perubahan sosial banyak sekali disebabkan berbagai faktor yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok demi mewujudkan keinginan mereka untuk mencapai suatu hal. Nah, dalam perubahan struktur ini terjadi proses peniruan atau imitation process di sebagian masyarakat desa. Salah satu bentuk dari proses peniruan atau imitation process yang dimaksud di sini adalah bagi masyarakat desa yang dalam hal ini beruntung dan memiliki akses untuk mengambil bagian dalam kepemilikan sumber daya yang tersedia di kota secara perlahan
dan menyesuaikan diri dengan style di kota seperti dalam cara berpakaian, cara berbahasa, cara bergaul, pola mengkonsumsi makanan, dan sebagainya. Dalam hal ini, masyarakat yang berada di desa berjuang untuk menyamai gaya hidup warga kota lainnya, seperti membeli rumah, motor, mobil, masuk ke tempat rekreasi dengan tertib dan teratur, nonton film, dan sebagainya. Nah, dalam perubahan struktur sistem sosial, nilai, sikap, dan hal yang lainnya tentunya terjadi perubahan, yaitu perubahan dari gaya yang lama atau gaya desa ke gaya yang baru atau gaya kota. Ini merupakan elemen-elemen perubahan sosial kemasyarakatan baik yang dianut secara individual maupun secara kelompok dalam bersama-sama dalam suatu tatanan sistem sosial. Gaya hidup dalam perubahan sosial dapat dikatakan sebagai salah satu proses perubahan dalam masyarakat yang terjadi cukup cepat dan pesat. Hal ini karena gaya hidup diekspresikan melalui apa yang dikenakan seseorang, apa yang dikonsumsi, dan bagaimana ia bersikap atau berperilaku ketika ia berada di hadapan orang lain. Gaya hidup ada dalam diri baik individu ataupun kelompok masyarakat secara luas dan bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah sesuai dengan pola kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat. Salah satu fenomena yang terjadi dalam proses perubahan sosial, khususnya dalam perubahan gaya hidup di masyarakat, entah disadari atau tidak disadari oleh banyak orang, adalah fenomena rebonding rambut. Nah, yang belum tahu tentang rebonding rambut sendiri adalah suatu teknik untuk meluruskan rambut yang dilakukan dengan memanfaatkan bahan kimia kuat. Nah, di era globalisasi yang sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, industri, dan lain-lain telah mengalami kemajuan yang sangat besar. Nah, adanya kemajuan ini tentunya akan memudahkan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Misalnya, di bidang ekonomi kini, masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mencari produk atau barang yang akan dibutuhkannya. Dalam hal ini termasuk obat kimia untuk rebonding dan alat bantunya seperti catok dan hair dryer. Nah, perubahan gaya hidup khususnya dalam rebonding rambut ini telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jika waktu dulu rebonding rambut hanya dilakukan oleh perempuan-perempuan yang dapat dikatakan cukup dewasa, maka berbeda dengan sekarang, di mana anak kecil pun sudah bisa untuk melakukan proses rebonding rambut ini. Nah, jika melihat fenomena rebonding ini melalui perubahan-perubahan sosial, maka dapat ditemukan beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Mengapa menarik untuk dibahas? Karena kini rebonding rambut tidak lagi menjadi bagian dari upaya untuk makin mempercantik diri, namun telah menjadi bagian dari gaya hidup konsumtif yang melatar belakanginya. Gaya hidup konsumtif ini sendiri merupakan kebiasaan yang irasional, artinya konsumen mengkonsumsi suatu produk karena salah satunya melihat orang atau konsumen di sekelilingnya yang juga mengkonsumsi produk tersebut dan tanpa memperhatikan apakah produk tersebut dibutuhkan atau tidak. Nah, merujuk pada pembahasan yang tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya rebonding yang terjadi di masyarakat ini telah mengalami sedikit perubahan ataupun pergeseran makna. Hal ini karena jika dulu masyarakat memilih rebonding untuk mempercantik diri dan memudahkan merapikan rambut agar mengefisienkan waktu dan untuk tampil cantik dan percaya diri, maka sekarang orang memilih untuk merebonding rambut karena terjadi tren yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Tren ini adalah tren yang sebenarnya mengarah kepada arah yang negatif, karena orang-orang memilih untuk merebonding rambut karena gaya konsumsi berlebihan yang ada dalam diri mereka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa orang yang sebenarnya memiliki rambut yang sudah cukup lurus, yang kemudian memilih untuk merebonding rambut lagi karena melihat sekitarnya yang melakukan hal yang sama. Nah, dalam fenomena yang terjadi ini, saya pribadi menyikapinya dengan maklum dengan apa yang terjadi. Karena saya pribadi menyadari bahwa masyarakat saat ini adalah masyarakat yang selalu mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Kemajuan media dan teknologi mengakibatkan mudahnya berbagai macam informasi
termasuk tren kecantikan ke masyarakat. Sehingga pada saat ini masyarakat mulai memikirkan tentang kebutuhan penampilan mereka. Namun, tetap menjadi perhatian bersama bahwa tidak semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat ini dapat memberikan dampak positif. Artinya bahwa ada dampak negatif dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut dan hal tersebut itu tidak dapat untuk dihindari. Nah, upaya untuk mengikuti perubahan sosial bukanlah hal yang buruk, tetapi tidak salahnya juga untuk kemudian menghilangkan perubahan-perubahan yang sebenarnya mengarah kepada arah negatif. Jika merujuk pada pembahasan mengenai fenomena remanting rambut ini, maka sebaiknya dapat disadari bersama bahwa fenomena ini dapat menjadi hal yang buruk apabila terlalu dipaksakan untuk menjadi bagian dari gaya hidup, khususnya pada tren gaya hidup konsumtif, berdampak buruk pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan ekonomi suatu masyarakat itu sendiri.